Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C pangan fungsional, hari ini akan mempresentasikan terkait desain pangan fungsional yang kami buat, yaitu dengan judul Klaim Antidiabetik Senyawa Gingerol pada Bubuk Jahe. Next slide. Dengan anggota kelompok ada 15 orang, yang pertama ada Fatin Faiza, kedua ada Diputu Ari Trisma, ketiga ada Faras Imtiaz, keempat ada Estri Anindita, 5 Ailsa Putri, 6 Mutiara Putri, 7 Salma Hanifah, 8 Ikma Afia, 9 Alfa Tania, 10 Nadia Budi, 11 Safa Septianita, 12 Alfia Fadila, 13 Nabila Eka, 14 Nabila Rizky, dan 15 Konita Adibah. Yang akan dipresentasikan pada kali ini, yang pertama ada data administratif dan teknikal, yaitu detail dari klaim kesehatannya. Kedua ada karakteristik makanan atau konstituen, yaitu konstituen tunggal atau kombinasi konstituen tetap, kategori produk dan proses manufaktur. Yang ketiga ada karakteristik efek yang diklaim dengan bahasan klaim fungsi dan pengurangan risiko penyakit. Yang keempat ada identifikasi data ilmiah terkait, yaitu klaim berdasarkan esensialitas nutrisi dan selain esensialitas nutrisi. Yang kelima ada ringkasan keseluruhan dari data ilmiah, yaitu klaim berdasarkan esensialitas nutrisi dan selain esensialitas nutrisi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang pertama yaitu ada data administratif dan teknikal. Next. Jahe merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili Zingiberaceae dan genusnya Zingiber. Jahe ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai rempah untuk masakan. Adapun juga untuk beberapa masalah kesehatan, yaitu sebagai obat herbalnya. Nah, senyawa gingerol ini terdapat antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi, dan juga digunakan untuk pengobatan pada cardiovascular disease, obesitas, diabetes mellitus, serta saluran pernafasan. Nah, gingerol pada jahe segar berbentuk polifenol, yaitu ada 6 gingerol, 8 gingerol, dan 10 gingerol. Nah, pada perlakuan panas, gingerol ini akan diubah menjadi sorbitol, yang selanjutnya menjadi paradols. Next. Gingerol sebagai antidiabetik. Yang pertama, type 2 diabetes mellitus merupakan abnormalitas pada profil glukosa darah karena sel beta pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan baik. Gingerol mampu membuktikan perannya sebagai antidiabetik karena dapat penurunan glukosa darah atau GDP puasa secara signifikan, serta sensitivitas insulin lebih tinggi. Dosis yang disarankan yaitu sekitar 3 gram per hari. Nah, pada percobaan klinis secara in vivo menyatakan bahwa gingerol ini dapat meningkatkan sintesis glikogen yang selanjutnya dapat menjadikan efek anti-hiperglikemik yang selanjutnya menjadi terapeutik T2DM. Metode pengukuran dapat dilakukan secara biokimia dengan melihat profil glukosa darah. Next. Health claim yang kami gunakan yaitu adalah the gingerol compound in instant ginger powder can prevent type 2 diabetes mellitus by reducing blood glucose level through the glycogenesis mechanism and increasing insulin secretion. Lalu mekanismenya yaitu konsumsi gingerol akan menurunkan glukosa darah serta meningkatkan sekresi insulin yang selanjutnya menjadikan dapat mencegah diabetes mellitus tipe 2. Next. Selanjutnya ada populasi target. Diabetes mellitus tipe 2 itu bisa diobatin dengan menggunakan ekstrak jahe. Jahe memiliki hubungan zat atau bahan aktif yaitu flavonoid, gingerol, sagol, dan oleoserin. Gingerol dan sagol adalah komponen dari fenol yang memiliki efek antiinflamasi, anti kanker, dan anti tumor. Lalu di dalam jahe tersebut ada kandungan fenolik yang mampu menurunkan glukosa darah bagi penderita diabetes mellitus khususnya untuk tipe 2. Next. Target konsumsi.
Yang pertama memberikan 3 gram per hari bubuk jahe selama 8 minggu dan 1.600 mg per hari untuk 12 minggu selanjutnya. Kemudian menghindari konsumsi pada ibu hamil yang mendekati waktu kelahiran atau ibu hamil dengan riwayat keguguran sebelumnya, perdarahan, pervaginam, atau kelainan pembekuan darah. Next. Kemudian efek samping. Secara umum, jahe tidak memiliki efek samping yang signifikan. Ditemukan gejala berupa heartburn, mual, dan diare dengan kondisi penyakit pada pasien T2DM. Rasa pedas pada jahe dapat menimbulkan alergi atau sakit perut ringan bagi orang yang tidak terbiasa makan pedas. Disarankan tidak mengkonsumsi jahe lebih dari 6 gram per hari dalam jangka waktu yang lama karena dapat mengakibatkan iritasi lambung. Kemudian penggunaan serbuk jahe kering pada dosis 0,5 sampai 1 gram sebanyak 2-3 kali sehari selama 3 bulan hingga 2,5 tahun tidak menimbulkan efek samping. Penggunaan bubuk jahe instan. Jahe yang telah mengalami pengeringan serta penambahan bahan-bahan lain seperti gula dan CMC dimasak hingga teksturnya berubah menjadi bubuk. Bubuk jahe kemudian dikemas sesuai dosis atau takaran yang dianjurkan. Konsumen dapat menyeduhnya dengan air hangat lalu mengaduknya hingga tercampur rata. Next. Yang kedua, karakteristik makanan atau konstituen. Konstituen tunggal atau kombinasi konstituen tetap kategori produk proses manufaktur. Next. Karakteristik dan spesifikasi produk. Nama, ekstrak jahe untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2. Karakteristik, tekstur bubuk atau son dengan partikel halus. Spesifikasinya, yang pertama ada sifat fisik yaitu warna bubuk putih. Yang kedua ada sifat kimia, aromanya kuat dan rasa menyengat. Yang ketiga ada komposisi yaitu jahe segar dan bahan penambah lainnya seperti gula dan CMC. Variabilitas. Penelitian dilakukan menggunakan tikus putih jantan sebagai objek penelitian dengan membandingkan variabilitas jahe dengan STZ. Kelompok dengan perlakuan STZ menghasilkan skor tertinggi kadar glukosa darah, sedangkan pada kelompok ekstrak jahe menghasilkan skor yang paling rendah kadar glukosa darah. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa jahe lebih baik untuk menurunkan kadar glukosa darah. Lalu ada syarat mutu ekstrak jahe. Yang pertama ada tabel 1 yaitu persyaratan khusus mutu jahe. Yang kemudian ada tabel 2 untuk syarat mutu rempah-rempah bubuk. Next. Selanjutnya yaitu ada kategori produk. Produk yang akan kita buat yaitu merupakan jahe instan berupa minuman bubuk atau serbuk praktis. Biasa disebut ready to drink dan bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Jahe sendiri sebenarnya termasuk dalam golongan pangan bumbu dan rempah yang diketahui yang memiliki sifat obat di mana mengandung 2,3% protein, lemak, karbohidrat, mineral, serat, dan kadar air di tiap 100 gram dalam kondisi segarnya. Jahe juga mengandung banyak sekali vitamin dan mineral seperti fosfor, kalsium, zat besi, tiamin, riboflavin, niacin, dan vitamin C. Selain itu, jahe sendiri mengandung senyawa fenol berupa zingeron, gingerol, dan shogaol. Next. Pada produk ini sendiri, komposisi produk yang akan kita gunakan yaitu jahe, sukrosa, dan CMC. Tipe sukrosa yang akan kami gunakan yaitu berupa gula pasir dan gula aren dengan penggunaan perbandingan sebanyak 3:1. Tambahkan karboksimetil selulosa atau CMC sebanyak 1%. Sehingga dengan komposisi produk tersebut akan didapatkan kadar air sebesar 1,54%,
kadar abu sebesar 0,73%, kadar gula sebesar 76%, total padatan terlarut sebesar 97,01%, total asam sebanyak 0,16%. Selain itu, apabila kita lihat berdasarkan aspek kandungan fenoliknya, terdapat 1,24 mg per gram gingerol, lalu 0,045 mg per gram gingerol, dan juga 0,07 mg per gram gingerol, dan juga 0,175 mg per gram sugarol. Next. Salah satu ada pada jahe yang akan kami yang akan kami berikan dominasi exposure yaitu gingerol, di mana dia dapat memberikan efek antidiabetes pada pasien diabetes mellitus, sehingga dapat menurunkan kondisi hiperglikemia pada pasien diabetes mellitus melalui kadar glukosa plasma. Gingerol sendiri sebenarnya dibantu oleh antioksidan untuk menurunkan nilai stres oksidatif, sehingga dengan menurunnya kadar stres oksidatif dapat meningkatkan kadar antioksidan yang signifikan sekaligus mengurangi terbentuknya hiperglikemia akibat proses dari radikal bebas pada pasien diabetes mellitus. Proses manufaktur sendiri, yang pertama, proses pertama yang dilalui yaitu sortasi atau pemilihan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan asing yang ada pada jahe dan juga memilah-milah kualitas yang terbaik untuk digunakan gitu. Cucian sendiri dapat digunakan dengan air bersih dan mengalir, atau bisa juga menggunakan air dengan tekanan tinggi yang ditambahkan bahan fungisida seperti benomil ataupun thiabendazole yang dapat digunakan secara disemprot maupun dicampurkan pada air secara langsung. Lalu ada proses pemotongan dan penghancuran di sini setelah jahe sudah dicuci dan sudah dilakukan sortasi dengan kualitas terbaik, dilanjutkan dengan proses penghancuran dengan menambahkan air sebesar 500 ml di setiap 1 kg jahe yang dibuat, sehingga proses penghancuran akan lebih mudah. Lalu penyaringan, yaitu memisahkan antara sari jahe dan juga padatan-padatan yang ada pada jahe setelah dihancurkan. Lalu ada pengendapan pati, yaitu didiamkan selama 30 menit supaya pati mengendap dan terpisah antara sari jahe dan patinya. Next. Setelah didapatkan sari pati jahe, lalu dimasak dengan suhu 60 derajat Celcius secara perlahan, lalu didiamkan hingga volume sari jahe itu berkurang sekitar 1/4 dari volume sebelumnya. Maka setelah volume berkurang, maka bahan lainnya dapat dimasukkan untuk membantu proses pengkristalan. Dalam pengayakan, karena pengkristalan sudah dilakukan, lalu untuk menghasilkan serbuk yang halus, maka harus dilakukan pengayakan supaya partikel dari serbuk jahe itu seragam, sehingga mudah larut dan mudah untuk diseduh. Pada saat proses terakhir yaitu pelabelan dan pengemasan, digunakan wadah yang rapat dan pelabelan harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan, yaitu pada nomor 9 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Di sana menjelaskan tentang bahwa label itu harus mencantumkan nama dari produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama produsen, alamat produsen, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pada proses manufaktur ditetapkan prosedur GMP, yaitu yang pertama lingkungan harus bersih, tempat produksi harus berada di tempat yang jauh dari pencemaran, bangunan memiliki ventilasi yang cukup dan dilengkapi dengan exhaust fan yang dibersihkan setiap hari dengan disinfektan. Lalu terdapat tempat sanitasi seperti tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan produksi dan adanya peralatan sanitasi seperti pel, sabun, dan lain-lainnya. Lalu menutup lubang-lubang yang memungkinkan hama yang dimasuk di sini, yaitu seperti tikus,
dan serangga. Lalu air yang digunakan hanya air PDAM. Tata letak ruang produksi harus sesuai dengan alur manufaktur. Peralatan yang digunakan harus terbuat dari bahan food grade maupun stainless steel supaya saat dicuci bersih, tidak ada sisa dari proses. Lalu seluruh peralatan juga dicuci dan dibersihkan secara berkala dari bahan baku yang ada dan digunakan harus didapatkan melalui supplier atau pemasok yang terpercaya sehingga kualitas dan kredibilitas dari setiap bahan baku yang digunakan sesuai dengan prasyarat. Next. Selanjutnya kita akan bahas poin ketiga, yaitu karakterisasi efek yang diklaim, dari mulai klaim fungsi dan klaim pengurangan risiko penyakit. Next. Dari klaim fungsi, jahe dapat digunakan untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit diabetes karena adanya kandungan bahan aktif yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Kandungan bahan aktif tersebut diantara gingerol dan sogaol. Kedua bahan tersebut merupakan turunan dari senyawa flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antidiabetes. Kemudian untuk mekanisme senyawa flavonoid ini menurunkan kadar glukosa dalam darah, yaitu dengan kemampuannya sebagai zat antioksidan. Flavonoid ini juga bersifat protektif terhadap kerusakan sel beta pankreas, di mana fungsi dari sel beta pankreas ini sebagai penghasil insulin dan meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga senyawa flavonoid tadi mampu untuk menurunkan kadar glukosa darah bagi para penderita diabetes mellitus. Next. Nah, selanjutnya yaitu klaim pengurangan risiko penyakit. Di sini kita membahas apa sih itu klaim dari fungsinya. Nah, yang pertama itu adalah faktor risiko pengembangan penyakit manusia. Diketahui bahwa seseorang dengan kondisi prediabetes itu mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami diabetes dengan tingkat konversinya sekitar 5-10%. Hal ini menjadikan prediabetes itu sebagai tahapan kunci untuk terjadinya DM tipe 2. Nah, prediabetes ini sendiri merupakan istilah untuk individu yang memiliki IFG dan atau IGT. Nah, IFG itu apa? IFG itu adalah impaired fasting glucose, yaitu fasting plasma glucose atau FPG dengan kadar 6,1 sampai 6,9 milimol per liter atau 110 hingga 125 mg per desiliter. Sedangkan impaired glucose tolerance atau IGT adalah 2 plasma glukos dengan kadar 7,8 sampai 11 milimol per liter atau 140 sampai 200 mg per desiliter setelah mengonsumsi 75 gram glukosa oral atau kombinasi keduanya yang berdasarkan 2 jam oral glucose tolerance test atau OGTT. Selanjutnya. Nah, yang kedua, faktor risiko spesifik yang dinilai secara in vivo pada manusia. Nah, prediabetes ini adalah faktor risiko dari DM tipe 2 yang dapat juga dinilai secara in vivo pada manusia melalui pemeriksaan kadar glukosa darah. Yang pertama itu ada saat puasa, di mana responden itu diambil darahnya dari vena sebanyak 8 ml dalam kondisi puasa 10-12 jam. Nah, setelah diberikan 75 gram glukosa, maka responden kemudian dalam 2 jam selanjutnya akan diambil darahnya lagi sebanyak 3 ml melalui vena. Nah, sampel darahnya tadi akan disentrifus pada kecepatan 500 RPM selama 3 menit, dan kemudian plasmanya akan dipisahkan dari serum darahnya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah dengan metode glukos heksokinase 2 atau GLUH. Nah, jika kadar glukosa puasanya itu 100-25 mg per desiliter, maka dikategorikan sebagai IFG. Sedangkan jika kadar glukosa darah 2 jam pasca pemberian glukosanya tadi itu adalah 140-199 mg per desiliter, maka dikategorikan sebagai IGT. Next.
Nah, selanjutnya penyakit yang terkait dengan faktor risiko. Nah, penyakit yang terkait dengan faktor risiko ini adalah diabetes mellitus tipe 2, yaitu penyakit kronis dengan karakteristik kadar glukosa darah puasanya itu lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter, atau gula darah 2 jam pasca pemberian glukosanya tadi itu lebih besar atau sama dengan 200 mg per desiliter. Nah, kondisi yang berperan dalam perkembangannya penyakit ini adalah disfungsi sel beta pankreas dan resistensi insulin. Selanjutnya, kriteria yang digunakan untuk diagnosis penyakit. Nah, kriteria ini digunakan untuk diagnosis yang diterima secara luas oleh komunitas medis dan dapat diverifikasi oleh dokter. Yang pertama yaitu kadar A1C-nya itu lebih atau sama dengan 6,5%. Yang kedua ada kadar FGP yang nilainya lebih besar atau sama dengan 126 mg per desiliter atau 7 mmol per liter. Selanjutnya ada kadar 2-hour PG atau 2 jam setelah plasma glukosnya tadi itu, setelah OGTT itu adalah lebih dari 200 mg per desiliter atau 11,1 mmol per liter. Dan yang terakhir ada kadar RPG atau random plasma glukos, di mana nilainya itu lebih atau sama dengan 200 mg per desiliter atau sekitar 11,1 mmol per liter. Next. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan antara faktor risiko dan risiko penyakit terkait. Yang pertama, bukti studi observasi terkait hubungan independen antara faktor risiko dan kejadian penyakit. Diketahui pada studi kohort di Bogor, dengan 3.344 responden, ditemukan bahwa sebanyak 24,3% mengalami prediabetes. Kemudian pada tahun kedua terdapat sebanyak 13,14% responden yang awalnya mengalami prediabetes kemudian menjadi diabetes mellitus tipe 2. Responden dengan IFG atau impaired fasting glucose dan IGT atau impaired glucose tolerance dalam 2 tahun berubah menjadi diabetes mellitus tipe 2 dengan prevalensi 11,7% dan 11,5% berturut-turut. Sedangkan responden dengan kombinasi IFG atau IGT sebanyak 22,5% mengalami diabetes mellitus tipe 2. Kemudian pada studi kohort di India, ditemukan bahwa sebanyak 58,9% responden prediabetes berubah menjadi diabetes dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun masa tindak lanjut. Next. Yang kedua, mengenai hubungan antara faktor risiko dan perkembangan penyakit secara biologis. Telah dibuktikan oleh beberapa penelitian yang melakukan pengukuran sekresi dan sensitivitas insulin serta konsentrasi glukosa berulang, bahwa perkembangan diabetes dari toleransi glukosa normal merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Kemudian resistensi insulin di tingkat hati dan jaringan perifer dan penginderaan glukosa yang rusak oleh sel beta merupakan determinan patofisiologis utama yang menyebabkan terjadinya hiperglikemia pada orang prediabetes yang lambat laun apabila tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi diabetes. Next. Kemudian pada individu dengan prediabetes, kenaikan nilai glukosa sudah terlihat 13 tahun sebelum diagnosis. Kemudian sensitivitas insulin sudah mulai berkurang 13 tahun sebelum kejadian onset diabetes dengan grafik yang lebih curam terlihat 5 tahun sebelum diagnosis. Kemudian sekresi insulin oleh sel beta stabil selama periode observasi 13 tahun dan menunjukkan peningkatan kompensasi yang substansial 3-4 tahun sebelum diagnosis sebelum menurun tajam. Kemudian hal ini mendukung pernyataan bahwa resistensi insulin sudah dimulai bertahun-tahun sebelum diabetes berkembang dan penurunan fungsi sel beta sudah terjadi dalam tahap prediabetik. Hal ini sesuai dengan gambar 1 mengenai laju kadar glukosa puasa dan 2 jam pasca pemberian glukosa, sensitivitas insulin dan fungsi sel beta sebelum diagnosis diabetes. Next. Yang keempat, ada identifikasi data ilmiah terkait, yaitu ada klaim berdasarkan esensialitas nutrisi dan selain esensialitas nutrisi. Next.
Yang pertama ada klaim berdasarkan esensialitas nutrisi, di mana peran gingerol sebagai antidiabetik dan hubungan antara fungsi metabolisme. Gingerol pada jahe bermanfaat sebagai antidiabetik pada diabetes mellitus tipe 2. Studi in vitro suplementasi jahe terutama gingerol dapat memperbaiki sensitivitas insulin pada pasien DM tipe 2. Senyawa 6 gingerol sebanyak 100 mg per kilogram berat badan yang diberikan selama 12 hari dapat menurunkan kadar gula darah puasa, serta meningkatkan toleransi glukosa dan menurunkan konsentrasi insulin plasma. Selain itu, senyawa 6 gingerol memperbaiki diabetes ditandai dengan penghambatan enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase. 6 gingerol dan 8 gingerol dapat meningkatkan penyerapan glukosa secara signifikan dalam sel otot rangka tikus. Selain itu, berdasarkan studi in vitro lainnya, 6 gingerol dapat meningkatkan pengambilan glukosa melalui AMPK di miosit L6. Kemudian, 6 gingerol pertama kali ditemukan dapat mengatur ekspresi gen HT in vivo dari enzim yang terkait dengan metabolisme glukosa menuju penurunan produksi glukosa dan peningkatan sintesis glikogen. Next. Kemudian yang kedua ada gingerol, senyawa esensial dan tidak dapat disintesis tubuh. Senyawa gingerol adalah senyawa alami dalam oleoresin jahe yang termasuk salah satu senyawa aktif pada jahe dan juga salah satu komponen utama dari oleoresin jahe. Kemudian yang ketiga, sumber gingerol dalam makanan, yaitu gingerol merupakan senyawa makanan utama yang alami dalam famili Zingiberaceae seperti jahe maupun kapulaga. Kemudian Zingiberaceae memiliki senyawa 6 gingerol sebagai penyusun fenolik utama, dan famili Zingiberaceae ini banyak digunakan sebagai bumbu dan minuman pada daerah Timur Tengah dan Asia. Next. Baik, untuk selanjutnya ada klaim selain esensialitas nutrisi. Yang pertama, identifikasi studi manusia yang diterbitkan tentang hubungan antara konsumsi gingerol pada jahe dan efek yang diklaim. Untuk yang pertama, pada penelitian Yohanes et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pada tubuh manusia terdapat gen yang memiliki peran terhadap kondisi diabetes dalam tubuh, yaitu si gene N-terminal kinesis atau JNK. Gingerol diketahui sebagai inhibitor JNK sehingga dapat digunakan sebagai terapi bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, Eric et al. Pada 2019 dalam penelitiannya menunjukkan ada pengaruh pemberian jahe terhadap glukosa darah pasien diabetes mellitus. Dan yang selanjutnya ada Nafisah et al. Tahun 2013 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kandungan gingerol dalam jahe secara signifikan menurunkan glukosa darah. Next. Selanjutnya adalah studi manusia yang tidak diterbitkan tentang hubungan antara konsumsi gingerol pada jahe dan efek klaim. Pada penelitian Haji Mosai pada tahun 2020, gingerol dapat merangsang insulin dengan mempromosikan pelonggaran atau kebebasan glukosa pada jaringan periferal responsif insulin, yang merupakan jaringan penting dalam menjaga homeostasis glukosa darah yang dapat meningkatkan penyerapan glukosa. Selanjutnya, pada penelitian Arzati pada tahun 2017, aksi gingerol dengan penyerapan glukosa insulin independen dapat meningkatkan translokasi transporter glukosa atau GLUT4 ke permukaan membran plasma sel otot myotup L6 bersamaan dengan peningkatan kecil dalam total ekspresi protein GLUT4. Selanjutnya, penelitian Meng pada tahun 2018 mengatakan bahwa 6 gingerol dapat merangsang metabolisme glukosa melalui dua cara, yaitu melalui jalur AS160 RAB5 yang dimediasi dengan AMPK alfa 2 dan juga melalui ampentiasi regulasi glukosa yang dimediasi oleh insulin. Selain itu, 6 gingerol juga dapat melindungi pankreas beta sel. Pengurangan pada HbA1c
menunjukkan bahwa jahe memiliki efek penurunan gula darah jangka panjang. Next. Pada penelitian Yadav dan Garg pada tahun 2019, pemberian 10 gingerol dapat mengurangi peningkatan tingkat TC, TG, LDL, dan FLDL. Adanya peningkatan HDL menunjukkan bahwa 10 gingerol mungkin bermanfaat bagi individu penderita diabetes yang juga menderita aterosklerosis. Selanjutnya, pada penelitian Haji Mosai, jahe juga dapat menghambat glukosidase dan amilase yang merupakan dua enzim yang relevan terhadap diabetes tipe 2, sehingga diabetes dapat membaik. Kegiatan penghambatan alfa-glukosidase lebih kuat, sehingga berpotensi dalam manajemen hiperglikemia pasca prandial terkait dengan DM tipe 2. Lalu, pada penelitian Arzati juga menunjukkan bahwa mekanisme lain untuk mengurangi glukosa darah adalah dengan penghambatan enzim fosfolase hati, sehingga dapat mencegah rusaknya penyimpanan glikogen hati dan meningkatkan aktivitas enzim dan juga sintesis dari glikogen. Lalu, pada penelitian Haji Mosai, pemberian bubuk jahe dapat meningkatkan indeks glikemik serta aktivitas TAC dan PON1 pada pasien DM. Next. Selanjutnya, setelah yang telah disebutkan tadi, ada juga bukti pendukung. Berdasarkan penelitian Son et al. Pada tahun 2015, itu pada tikus diabetes yang diberikan makanan berupa 20% kasein dan suplementasi 0,05% 6 gingerol, itu suplementasi gingerol dapat menurunkan produk akhir glikasi lanjutan. Adanya penurunan produk akhir glikasi ini berkaitan dengan penurunan resistensi insulin. Dan terjadinya penurunan resistensi insulin ini dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kemudian pada penelitian Kandozi et al. Pada tahun 2015 itu diberikan 2 gram bubuk jahe per hari secara oral, itu menunjukkan hal yang serupa. Jadi terjadi penurunan yang signifikan pada gula darah puasa, HbA1c, ApoB atau ApoA1 dan malondialdehid pada pasien tersebut, yang menandakan bahwa terdapat aktivitas antidiabetik dan anti-stres oksidatif. Dan hal ini terjadi karena 6 gingerol itu merawat sel-sel pankreas sehingga respon insulinnya itu meningkat dan diabetes mellitus pun dapat membaik. Kemudian ada juga penelitian dari Lin et al. Pada tahun 2018 itu mendukung penelitian Yadav dan Garg pada tahun 2019, di mana gingerol itu mungkin bermanfaat bagi individu yang mengalami diabetes dengan aterosklerosis. Karena pada penelitian Lin et al. Itu menunjukkan bahwa pemberian oil tea yang mengandung konsentrasi polifenol dan 6 gingerol yang tinggi pada tikus diabetes itu dapat menurunkan gula darah postprandial dan gula darah puasa. Kemudian pada penelitian Rani et al. Itu juga memperkuat bukti bahwa ekstrak jahe yang mengandung gingerol dapat menghambat aktivitas glukosidase dan amilase. Tapi efek penghambatan ini lebih rendah daripada aktivitas alfa amilase. Namun hal ini masih dianggap baik karena penghambatan alfa amilase yang berlebihan dapat menyebabkan fermentasi bakteri yang abnormal dari karbohidrat yang tidak tercerna di usus besar, sehingga masih dapat diperhitungkan dalam mengatasi diabetes. Next. Kemudian jahe juga dapat mengurangi stres oksidatif pada sel tubuh, seperti yang telah dijelaskan tadi, terutama pada sel-sel pankreas. Ini pada penelitiannya Ratni et al. Juga, itu jahe ampuh dalam menurunkan akumulasi intrasel ROS sehingga dapat menghambat stres oksidatif intraseluler dan melindungi sel C12 dari kerusakan oksidatif. Kemudian penelitian dari L. Akabawi dan L. Kohli 2014 itu juga memberikan pemberian ekstrak jahe sebanyak 500 mg per kilogram berat badan pada tikus diabetes meningkatkan perubahan struktural dan morfologi yang rusak karena diabetes, sehingga terjadi perubahan pada saraf dan morfologi otak yang baik bagi penderita diabetes. Next. Lalu selanjutnya poin 5 yaitu berisi ringkasan keseluruhan dari data ilmiah.
dan klaim berdasarkan esensialitas nutrisi dan selain esensialitas nutrisi. Next. Nah, klaim berdasarkan esensialitas nutrisi, yaitu pada satu, gingerol diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia, yaitu produk jahe bubuk murni ini mengandung gingerol bersifat antiinflamasi dan antioksidan sehingga gingerol pada jahe sangat bagus dalam mencegah penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu bubuk jahe ini mengandung komponen antidiabetik seperti namshogal dan namparadol, metabolit utamanya namshogal. Namshogal dan namparadol ini berfungsi menurunkan glukosa darah, kolesterol, dan berat badan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian pada tikus yang diberi diet tinggi lemak yang menunjukkan aktivitas yang kuat dalam stimulasi penggunaan glukosa oleh adiposit 3T3L1 dan myotube C2C12, yang mana hal ini akan meningkatkan proses fosforilasi 5-adenosin monofosfat activated protein kinase atau AMPK pada adiposit 3T3L1, yang mana AMPK ini merupakan protein yang mengatur keseimbangan glukosa dalam tubuh dengan mengatur metabolisme jaringan perifer seperti pada sel otot, hati, jaringan lemak, dan sel beta pankreas, yang mana ini merupakan patogenesis utama terjadinya DM tipe 2. Next. Lalu kandungan 6 gingerol pada jahe ini juga membantu untuk menekan peningkatan kadar gula darah puasa dan memperbaiki intoleransi glukos. Hal ini berkaitan dengan kandungan 6 gingerol ini dapat mengatur ekspresi gen hepar dari enzim metabolisme glukosa. Hal ini juga sudah diteliti pada tikus DB per DB, yaitu tikus yang bermutasi secara genetik, yaitu genomik. Reseptor leptin ini tidak berfungsi dengan baik. Pada tikus DB per DB ini sangat gemuk dan menderita hiperinsulinemia. Lalu konsumsi jahe ini dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Berkaitan dengan konsumsi jahe ini mengakibatkan adanya penurunan kadar CRP dan PON1 karena jahe bersifat antiinflamasi. Adanya penurunan CRP dan PON1 ini meningkatkan total kapasitas antioksidan dan menurunkan stres oksidatif dan lipid peroksidase. Penurunan HSCRP dapat mencegah perkembangan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Sebagai catatan, CRP ini berfungsi untuk penanda reaksi radang tubuh, inflamasi derajat rendah, dan kronik sehingga imunitas bawaan aktif, yang mana hal ini merupakan patogenesis diabetes mellitus tipe 2. Dan hal ini dapat mencegah perkembangan penyakit DM tipe 2. Dan PON1 ini berfungsi untuk mengurangi inflamasi dan stres oksidatif. Next. Yang selanjutnya itu ekstrak jahe ini memiliki pengaruh pada peningkatan kandungan glikogen yang signifikan pada ginjal, yang mana nantinya akan mengontrol glikogen jaringan dengan baik dan membatasi proses gluconeogenesis seperti insulin. Lalu konsumsi jahe juga telah diuji secara klinis dengan metode double blind, placebo terkontrol, randomisasi dengan subjek 50 orang, yaitu yang menderita diabetes mellitus tipe 2, perlakuan yang dilakukan yaitu pada kelompok jahe diberi 3 gram bubuk jahe per hari selama 3 kali per hari sebanyak 3 gram. Lalu pada kelompok kontrol diberi 3 gram laktosa per hari dengan durasi 3 bulan. Dengan hasilnya terjadi perbedaan bermakna pada kadar glukosa, HbA1c, dan insulin plasma, serta resistensi insulin antara kelompok perlakuan dan placebo. Next. Lalu yang kedua yaitu gingerol senyawa esensial tidak dapat disintesis tubuh, yaitu produk jahe ini agar efektif dan disintesis dengan baik untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 layaknya diberikan 1,5 sampai 3 gram per hari dengan lama pemberian 4 sampai 12 minggu. Namun karena jahe cepat diserap tubuh, untuk menghindari efek samping, dosis yang dianjurkan tidak melebihi 2 gram. Dihindari konsumsi jahe pada ibu hamil yang mendekati waktu kelahiran, ibu hamil dengan riwayat keguguran sebelumnya, pendarahan pervaginam, kelainan pembekuan darah. Lalu yang ketiga, sumber gingerol dalam makanan ini, produk bubuk jahe ini diperoleh dari sumber makanan yang dapat dikonsumsi oral manusia, yaitu berbahan dasar jahe. Next. Selanjutnya ada klaim selain esensialitas nutrisi. Yang pertama, pembuktian hubungan sebab akibat antara konsumsi makanan dan efek yang diklaim.
Untuk spesifisitas efek yang dihasilkan, studi eksperimental menunjukkan bahwa ekstrak jahe dengan kandungan tinggi gingerol dan sagarol tidak menyebabkan perubahan signifikan pada glukosa darah, pembekuan darah, tekanan darah, dan detak jantung pada model tikus. Namun, jahe secara signifikan menurunkan glukosa darah, kolesterol total serum, LDL, VLDL, trigliserida, serta meningkatkan HDL pada tikus hiperglikemik dan pada model yang menderita diabetes, kekurangan gen apolipoprotein E, atau yang telah diberi diet tinggi lemak. Kemudian, peran jahe pada pengaturan glikemik adalah jahe sebagai penghambat enzim yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, jahe sebagai peningkat sensitivitas pada pelepas insulin, dan jahe sebagai peningkat profil lipid. Next. Selanjutnya ada hubungan antara pemberian dosis dan respon. Pada tabel 1 ini, kita dapat melihat hasil percobaan dan dosis dari 7 referensi. Yang pertama, pria diabetes tipe 2 umur 40-60 tahun diberi 3 gram per hari bubuk jahe kering dalam dosis terbagi selama 30 hari dengan nomor 8 T2D 8 placebo. Didapatkan hasil pengurangan glukosa darah, trigliserida yang signifikan, kolesterol total, kolesterol LDL, dan VLDL. Nah, pada referensi yang kedua, uji coba acak yang dikendalikan placebo buta ganda, pasien dengan diabetes tipe 2 diberikan 2 gram per hari suplementasi ekstrak jahe, nomor 28 T2D 30 placebo. Didapatkan hasil menurunkan kadar insulin, LDL-C, trigliserid, dan indeks HOMA secara signifikan, serta meningkatkan indeks QUICKIT, dan tidak ada perubahan signifikan pada FPG, TC, HDL-C, dan HbA1c, serta ada juga peningkatan sensitivitas insulin. Yang ketiga, uji coba acak terkontrol, pria diabetes tipe 2 antara 30 dan 70 tahun, diberikan 1,6 gram per hari kapsul jahe atau tepung terigu dengan nomor 33 T2D 30 placebo. Didapatkan hasil penurunan glukosa darah puasa, hemoglobin glikosilasi, insulin puasa, indeks resistensi insulin model homeostasis, kolesterol total, dan trigliserid. Tidak ada perubahan dalam BMI, LDL-C, LDL, dan HDL-C. Kemudian yang keempat, uji coba kontrol acak pada pasien diabetes tipe 2 dengan usia 30-70 tahun. Diberikan 3 gram per hari jahe atau selulosa kapsul mikrokristalin selama 8 minggu dengan nomor 40 T2D 41 placebo. Didapatkan hasil pengurangan signifikan dalam glukosa darah puasa dan glikosilasi, hemoglobin, dan tidak ada perubahan BMI ataupun puasa insulin dan indeks resistensi model homeostasis insulin. Kemudian yang kelima, ada uji coba acak buta ganda placebo yang dikendalikan. Uji klinis di mana pasien diabetes tipe 2 menerima 2 gram per hari suplemen bubuk jahe atau laktosa sebagai placebo selama 12 minggu dengan nomor 22 T2D 19 placebo. Didapatkan hasil pengurangan glukosa darah puasa yang signifikan, hemoglobin A1C, apolipoprotein B, apolipoprotein B atau apolipoprotein A1, dan malondialdehid pada kelompok jahe dibandingkan dengan baseline dan kelompok kontrol, sambil meningkatkan apolipoprotein A1 pada pasien diabetes tipe 2. Untuk yang keenam, ada uji coba terkontrol acak pasien diabetes tipe 2 dengan rentang usia 20-60 tahun, diberikan 3 gram jahe atau kapsul laktosa per hari selama 3 bulan dengan nomor 22 T2D 23 placebo. Didapatkan hasil mengurangi glukosa darah puasa, hemoglobin glikosilasi, insulin puasa, indeks resistensi model homeostasis insulin. Selanjutnya yang ketujuh, ada uji coba yang dikendalikan placebo double blind dari pasien diabetes tipe 2 secara acak. Dialokasikan untuk 2000 mg per hari jahe atau placebo selama 10 minggu dengan nomor 25 T2D 25 placebo. Didapatkan hasil
mengurangi kadar serum glukosa darah puasa, hemoglobin A1C dibandingkan dengan kelompok placebo, mengurangi rasio LDL-C dan HDL-C, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam konsentrasi serum trigliserid, kolesterol total, LDL-C, dan HDL-C. Next. Selanjutnya, besarnya efek dan relevansi fisiologisnya. Yang pertama, jahe memiliki efek protektif pada hati, pada ginjal, pada sistem saraf pusat, dan pada mata. Kemudian, konsistensi efek pada studi. Berdasarkan tabel 1, pemberian dosis dan perlakuan pada bubuk jahe seluruhnya berpengaruh pada pencegahan penyakit diabetes tipe 2. Pemberian dosis dan perlakuan bubuk jahe umumnya menyebabkan penurunan glukosa darah dan menurunkan kadar insulin puasa. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif antara konsumsi bubuk jahe dengan adanya efek pencegahan penyakit diabetes tipe 2. Next. Selanjutnya, karakteristik hubungan antara konsumsi makanan atau konstituen dengan efek yang diklaim. Jahe merupakan rempah herbal yang dipercaya memiliki efek antidiabetik. Salah satu kandungan jahe yang berperan dalam efek antidiabetik adalah gingerol. Dengan adanya efek antidiabetik, maka pemberian jahe pada pasien dengan diabetes mellitus akan menurunkan kondisi hiperglikemia. Pemberian 6 gingerol menekan peningkatan kadar gula darah puasa dan memperbaiki intoleransi glukosa. Gingerol mengatur ekspresi gen hepar dari enzim yang berhubungan dengan metabolisme glukosa. Hal tersebut menurunkan gluconeogenesis dan glikogenolisis serta meningkatkan glikogenesis, sehingga mengurangi produksi glukosa hepar dan kadar glukosa darah. Pemberian dosis ekstrak jahe yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes yaitu pada dosis kurang dari 2 gram per kilogram berat badan. Pada dosis tersebut, gingerol mengalami absorpsi yang cepat. Ekstrak jahe juga dapat menimbulkan toksisitas apabila dikonsumsi melebihi dosis aman yang direkomendasikan. Next. Baik, yang selanjutnya ada bukti pendukung. Yang pertama ada bioavailabilitas gingerol. Nah, dalam studi distribusi jaringan yang dihasilkan dari penelitian oleh Jiang Z tahun 2008 menunjukkan bahwa tikus yang diberi dosis secara oral 6 gingerol ini dapat terdistribusi dengan baik di seluruh jaringan. Kemudian pada tikus yang diberi suspensi dalam keadaan berpuasa, 6 gingerol didistribusikan dengan cepat pula ke jaringan yang memiliki perfusi baik setelah absorpsi gastrointestinal, dengan konsentrasi maksimal terjadi di sebagian besar jaringan selama sekitar 0,5 jam. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh 6 gingerol itu yaitu memiliki massa molekul yang kecil, kelarutan lemak yang baik, dan koefisien partisi minyak atau air yang tinggi, yang merupakan faktor yang bertanggung jawab atas penyerapan atau absorpsi yang sangat cepat. Kemudian dalam studi tersebut pula menunjukkan bahwa bioavailabilitas sistemik yang rendah menunjukkan bahwa ketersediaan hayati atau bioavailabilitas 6 gingerol ini setelah dosis oral yang rendah. Kemungkinan itu bisa disebabkan karena adanya efek first pass. Nah, konsentrasi 6 gingerol itu terdapat di sebagian besar jaringan, terutama di lambung pada 15 menit setelah dosis. Kemudian setelah 2 jam pasca dosis, konsentrasi 6 gingerol tetap relatif tinggi di jaringan, tetapi konsentrasi di plasma tidak dapat terdeteksi lagi. Nah, ada pula penelitian yang dilakukan oleh Mozaffari Khosravi yang melakukan uji klinis pemberian bubuk jahe sebanyak 3 gram setiap hari dalam 8 minggu dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan HbA1c. Kemudian dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa 6 gingerol ini dapat cepat diserap dan mudah didistribusikan ke jaringan setelah pemberian oral dan memiliki bioavailabilitas rendah serta harus diberikan dosis tertentu untuk mencapai jaringan target yaitu sebanyak 3 gram. Next. Yang kedua ada mekanisme gingerol sebagai antidiabetes. Nah, gingerol ini terbukti dapat menekan peningkatan kadar gula darah puasa dan memperbaiki intoleransi glukosa pada beberapa penelitian.
Nah, 6 gingerol ini juga dapat mengatur ekspresi gen hepar atau hati dari enzim yang berhubungan dengan metabolisme glukosa yang dapat menghambat gluconeogenesis dan glikoneolisis serta meningkatkan glikogenesis sehingga mengurangi produksi glukosa hati dan kadar glukosa darah. Nah, 6 gingerol ini juga dapat meningkatkan glukosa uptake melalui promosi translokasi glukosa transporter 4 atau GLUT4 melalui aktivasi jalur 5-adenosin monofosfat activated protein kinase atau AMPK di miosit L6. Nah, gingerol juga dapat melindungi sel beta pankreas dari stres oksidatif dengan menghambat peningkatan AGE atau yang merupakan penyebab stres oksidatif yang diinduksi dalam tingkat ROS intraseluler dalam sel dan akan memperbaiki kerusakan sensitivitas insulin di dalam sel otot dan jaringan adiposa. Nah, 6 gingerol dapat menekan kenaikan kadar TNF-alfa sehingga menurunkan risiko terjadinya resistensi insulin. Nah, dengan demikian, 6 gingerol dapat memberikan kemungkinan terapeutik serta pencegahan untuk diabetes tipe 2. Next. Nah, yang terakhir ini ada ringkasan bukti pendukung. Gingerol terbukti dapat digunakan untuk antidiabetes. Hal ini didukung oleh banyak hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, gingerol dapat menurunkan glikogenolisis dan gluconeogenesis serta meningkatkan glikogenesis, yang artinya hal ini menurunkan glukosa darah dalam tubuh dengan peningkatan ekspresi dan translokasi transporter glukosa atau GLUT4 melalui aktivasi jalur AMPK sehingga dapat mengambil kelebihan glukosa dari serum serta dapat merangsang pengeluaran insulin dan memperbaiki metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh. Gingerol juga dapat menurunkan resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dengan menekan kenaikan kadar TNF-alfa sehingga konsentrasi gula darah dapat menurun dan terjadi aktivitas antidiabetes. Kemudian terdapat juga bukti bahwa pemberian secara oral 2-3 gram jahe dapat menurunkan gula darah puasa, HbA1c, ApoB atau ApoA1, dan malondialdehid secara signifikan dan cepat diserap oleh tubuh serta mudah didistribusikan ke jaringan. Jahe juga dapat mencegah stres oksidatif dengan menurunkan akumulasi intraseluler ROS dan menghambat peningkatan AGE sehingga melindungi sel beta pankreas untuk memperbaiki kerusakan sensitivitas insulin di dalam sel otot dan jaringan adiposa. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai klaim antidiabetik senyawa gingerol pada bubuk jahe. Terima kasih. Baik, yang berikutnya yaitu presentasi dari kelompok 1, yaitu ada scientific opinion, yaitu mengenai klaim antidiabetik senyawa gingerol pada bubuk jahe. Baik, anggota kami terdiri dari yang pertama ada Alvina Primasari, kemudian ada Rifka Laila, Ilva Amananti, Erina Arum, Anissa Namira, Febia Farhan, Erika Nurul, Arvestia Kristi, Alvia Nida, Suci Novia, Amira Nur, Alfi Zida Fadila, Diah Pawening, Raihanah Ajeng, dan juga Anatsmi Maulida Izati. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama ada abstrak. Scientific opinion ini membahas mengenai substansi ilmiah klaim kesehatan dari senyawa gingerol pada jahe sebagai antidiabetik pada diabetes mellitus tipe 2 yang dinilai belum cukup berkarakteristik. Di sini efek yang diklaim itu ada 2, yaitu efek antidiabetik dalam mengurangi risiko penyakit diabetes dan efek antidiabetik dalam menurunkan kadar glukosa darah. Panelis di sini menilai populasi sasaran yang dituju yaitu pasien dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2.
Panelis menganggap bahwa gingerol sebagai antidiabetik dan pemberian minuman jahe yang mengandung senyawa gingerol dapat memberikan efek fisiologis yang menguntungkan. Dalam menimbang bukti, panel mempertimbangkan bahwa referensi utama pada penelitian menunjukkan hasil yang positif terhadap gingerol sebagai antidiabetik dengan dosis 2 hingga 3 gram per hari selama 8 hingga 12 minggu, serta mempertimbangkan bentuk dari senyawa gingerol dan efek-efek lainnya yang akan diterima. Di sini, panelis menyimpulkan bahwa gingerol terbukti dapat digunakan sebagai antidiabetik meskipun beberapa penjabaran yang terdapat pada klaim masih menggunakan referensi lain yang sifatnya kurang menguatkan, tetapi referensi utama menunjukkan bahwa adanya pengaruh gingerol sebagai antidiabetik. Panelis di sini juga menyimpulkan bahwa gingerol terbukti dapat memperbaiki produksi insulin yang rusak, menurunkan kadar glukosa darah dan profil lipid, dan memodulasi pengeluaran insulin. Klaim ini dianggap benar karena sudah terdapat banyak penelitian mengenai senyawa gingerol sebagai antidiabetik. Next. Oke, pokok bahasannya di sini adalah yang pertama ada karakteristik makanan atau konstituen, yang kedua relevansi dari efek yang diklaim terhadap kesehatan manusia, yang ketiga pembuktian ilmiah yang diklaim, yang keempat simpulan penulis dengan susunan kata yang diusulkan, dan yang terakhir ada kondisi dan kemungkinan pembatasan penggunaan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah karakteristik makanan atau konstituen. Boleh next. Nah, konstituen makanan yang menjadi subjek klaim kesehatan adalah kandungan senyawa fenolik dalam jahe, khususnya gingerol. Gingerol sendiri menurut klaim memiliki sifat anti-diabetes pada penderita diabetes mellitus tipe 2 karena kandungan fenolik memiliki kemampuan untuk menurunkan glukosa darah bagi penderita diabetes mellitus. Namun dalam klaim tidak dijelaskan bagaimana mekanisme penurunan glukosa darah oleh senyawa fenolik. Nah, mungkin mekanisme ini sebenarnya dijelaskan dalam bagian yang lain. Kemudian selain itu, klaim tidak menghubungkan apakah gingerol memiliki kemampuan yang sama dalam perannya untuk menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2, karena sebelumnya hanya disebutkan bahwa kandungan fenolik memiliki kemampuan untuk menurunkan glukosa darah bagi penderita diabetes mellitus. Nah, mungkin di sini klaim bisa menambahkan mengapa lebih memilih penderita diabetes mellitus tipe 2 dalam menggunakan senyawa gingerol untuk penurunan kadar glukosa darah. Boleh next. Nah, selanjutnya terkait klaim terkait peran gingerol dalam mengurangi terbentuknya hiperglikemia dibantu oleh antioksidan. Nah, menurut kami ini kurang tepat karena gingerol sendiri merupakan senyawa antioksidan. Maka dari itu, perlu dijelaskan apakah gingerol dalam menjalankan perannya sendiri sebagai senyawa fenolik sekaligus senyawa antioksidan, atau membutuhkan bantuan senyawa antioksidan yang lain dalam menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian untuk yang selanjutnya, disebutkan juga pada klaim itu terkait kandungan gingerol pada jahe segar itu berbentuk polifenol, seperti 6 gingerol, 8 gingerol, dan 10 gingerol. Di sini klaim tidak menjelaskan apakah semua bentuk gingerol dapat berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, asupan dosis yang dianjurkan untuk diberikan adalah jahe dalam bentuk bubuk atau kering. Namun klaim sendiri tidak menjelaskan apakah bentuk gingerol pada jahe segar dan jahe kering sama, karena menurut sebuah penelitian, gingerol itu lebih banyak ditemukan pada jahe segar daripada jahe kering, karena gingerol merupakan senyawa yang labil terhadap panas, baik selama penyimpanan maupun pada waktu pemrosesan. Nah, di sini mungkin dari pengklaim itu bisa lebih melihat keefektifan senyawa gingerol pada jahe segar maupun pada jahe kering dalam penurunan kadar glukosa darah. Boleh next. Untuk klaim berikutnya, klaim tersebut dapat dilihat adanya pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yaitu disebutkan bahwa
dosis rata-rata sebagai antidiabetik yang efektif adalah 1,5 sampai 3 gram per hari. Lalu terdapat kalimat yang menyatakan bahwa penggunaan 2 gram ekstrak jahe per hari selama 2 bulan dapat mengurangi LDL atau tidak terdapat keterangan apakah konsumsi di bawah 2 gram dapat mengurangi LDL. Dan pada kalimat selanjutnya dikatakan bahwa asupan yang dianjurkan tidak boleh lebih dari 2 gram untuk menghindari efek samping. Selain itu, klaim yang diberikan terkait asupan dan efeknya tidak sesuai dengan klaim di awal. Dalam klaim dikatakan bahwa asupan jahe bubuk atau kering dapat menurunkan kadar LDL, namun di awal klaim dikatakan konsumsi gingerol pada jahe dihubungkan dengan penurunan kadar glukosa darah pada penderita DM tipe 2. Dari sini dapat dilihat bahwa gingerol pada jahe tidak cukup dicirikan dan dikondisikan penjelasan serta jumlah asupan tidak dijelaskan dan ditentukan dengan tepat. Panelis menilai bahwa konstituen pangan yaitu gingerol pada jahe merupakan subjek klaim kesehatan yang belum cukup berkarakteristik. Bisa next. Kemudian, untuk pokok bahasan yang kedua adalah relevansi dari efek yang diklaim terhadap kesehatan manusia. Yang pertama ada klaim antidiabetik berdasarkan esensialitas nutrisi. Nah, efek yang diklaim adalah bahwa jahe dapat digunakan untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit diabetes. Nah, panelis berasumsi bahwa populasi sasaran adalah pasien diabetes mellitus tipe 2. Kemudian dalam konteks susunan kata yang diusulkan, serta referensi yang diberikan, panelis mengasumsikan bahwa sebagai antidiabetik pada diabetes. Baik, selanjutnya diabetes mellitus tipe 2 merupakan suatu kondisi di mana adanya abnormalitas pada kadar glukosa darah. Hal tersebut disebabkan karena sel beta pankreas tidak dapat memproduksi insulin dengan cukup. Pada seseorang dengan diagnosis DM tipe 2, terjadi sekresi insulin yang abnormalitas sehingga terjadi hiperglikemia atau naiknya gula darah yang ditandai dengan gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dan glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg per desiliter. Gingerol dapat memberikan efek sebagai antidiabetik pada diabetes mellitus tipe 2. Senyawa gingerol dapat memperbaiki sensitivitas insulin pada pasien DM tipe 2. Senyawa 6 gingerol dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa pada pasien DM tipe 2, meningkatkan toleransi glukosa, dan menurunkan konsentrasi insulin plasma. Panelis menganggap bahwa gingerol sebagai antidiabetik pada DM tipe 2 dapat memberikan efek fisiologis yang menguntungkan.
Efek yang diklaim adalah senyawa gingerol pada jahe sebagai antidiabetik. Panelis berasumsi bahwa populasi sasaran adalah pasien diabetes mellitus tipe 2. Panelis mengasumsikan bahwa efek yang diklaim yaitu senyawa darah. Gula darah merupakan bahan bakar universal bagi salah satu tubuh manusia yang berfungsi sebagai sumber karbon untuk sintetis sebagian besar senyawa lainnya. Kadar gula darah tinggi, yaitu lebih dari 200 mg per desiliter, dapat menyebabkan gangguan fungsi pada organ mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Selain itu juga gula darah tinggi menimbulkan infeksi akibat sel fagosit yang menurun dan berbagai macam penyakit lainnya termasuk diabetes mellitus tipe 2. Nah, pada jahe mengandung senyawa gingerol yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Pemberian jahe dapat menurunkan kondisi hiperglikemia dengan menurunkan kadar glukosa plasma pada pasien. Selain sebagai antidiabetik, jahe juga berfungsi sebagai antioksidan, di mana antioksidan sendiri berfungsi untuk mengurangi kerusakan oksidatif karena kondisi hiperglikemia. Kadar antioksidan yang meningkat dapat mencegah terjadinya komplikasi klinis pada diabetes mellitus seperti menghambat komplikasi mikrovaskuler, penurunan angka terjadinya jantung koroner, perbaikan sistem saraf otonom di jantung, dan vasodilatasi pembuluh darah. Panelis menganggap bahwa pemberian minuman jahe yang mengandung senyawa gingerol dapat memberikan efek fisiologis yang menguntungkan. Next. Selanjutnya yang ketiga, pembuktian ilmiah efek yang diklaim. Next. Sebelumnya, referensi dari Mahluji et al. 2013, Mojafari, Koswari, dan juga Kondosi merupakan studi intervensi pada manusia. Ketiga studi tersebut melaporkan efek suplementasi jahe secara signifikan mempengaruhi penurunan kadar gula darah atau FBS. Lalu, Mahluji tahun 2013 dalam penelitiannya ini menyimpulkan bahwa sensitivitas insulin sebagai faktor utama komplikasi kronis diabetes tipe 2 ini diketahui meningkat setelah pemberian tablet jahe sebanyak 2 gram per hari selama 8 minggu. Lalu, sumber data pada klaim yang diberikan ini merupakan referensi yang berasal dari penelitian lain dalam penelitian Mahluji. Penelitian lain tersebut menggunakan metode in vitro. Panel menganggap bahwa tidak ada kesimpulan dalam referensi ini untuk pembuktian ilmiah dari klaim tersebut. Lalu dalam studi yang dilakukan oleh Mojafari Koswari et al. Tahun 2014 disimpulkan bahwa konsumsi kapsul jahe sebanyak 8 minggu ini pada diabetes tipe mellitus 2 dapat menurunkan EBS atau kadar gula darah puasa dan juga hemoglobin A1C. Next. Namun referensi klaim yang diberikan ini berasal dari penelitian lain yang terdapat di dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan subjek hewan coba sehingga kurang dapat diandalkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mojafari Koswari et al. Tahun 2014 yang menggunakan subjek penelitian manusia. Lalu penelitian Kondowsi et al. Yang dilakukan tahun 2015 ini menyimpulkan bahwa pemberian oral bubuk jahe selama 12 minggu dengan dosis sebesar 2 gram per hari ini menyebabkan penurunan yang signifikan pada kadar gula darah puasa atau EPS, hemoglobin A1C, ApoB, ApoB atau ApoA1 dan juga MDA pada kelompok intervensi. Sementara mengalami peningkatan ApoA1 pada kelompok placebo. Sumber klaim yang digunakan berasal dari referensi penelitian lain dalam Kondowsi et al. Tahun 2015 yang menggunakan hewan coba berupa tikus terhadap penyerapan glukosa. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Kondowsi ini tidak menyelidiki penyerapan glukosa. Panel mencatat bahwa tidak ada kesimpulan yang dapat diambil dari referensi ini untuk pembuktian ilmiah dari klaim tersebut. Next. Dalam studi yang dilakukan oleh Son, Miura, dan juga Yakasaki tahun 2015, dilakukan pembuktian mekanisme efek antidiabetik dari gingerol menggunakan tikus obesitas yang memiliki diabetes mellitus tipe 2. Didapatkan bahwa 6 gingerol terbukti meningkatkan pengambilan glukosa melalui AMPK di miosit L6, serta gingerol menekan peningkatan kadar glukosa darah puasa dan juga meningkatkan intoleransi glukosa. Selain itu, 6 gingerol pertama kalinya ditunjukkan
mengatur ekspresi gen hati in vivo dari enzim yang terkait dengan metabolisme glukosa menuju penurunan produksi glukosa dan juga peningkatan sintesis glikogen sehingga perubahan ini berkontribusi pada efek anti-hiperglikemik. Next. Salah satu studi El-Halawani et al. 2017 merupakan studi yang membahas efek gingerol terhadap penyakit Alzheimer sehingga tidak sesuai dengan efek yang diklaim. Kemudian meskipun disebutkan bahwa gingerol dapat digunakan untuk diabetes, tapi secara keseluruhan studi Jayanuddin et al. 2019 ini membahas tentang kegunaan gingerol yang termasuk oleoresin sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan anti kanker. Sedangkan studi yang dilakukan Hargono Pradita dan Aulia 2013 hanya membahas tentang ekstraksi gingerol dan rimpang jahe. Next. Nah, di antara referensi yang diberikan, 3 tinjauan Jayanuddin, El-Halawani, dan Hargono Pradita dan Aulia tidak membahas klaim antidiabetik senyawa gingerol pada bubuk jahe. Analis menganggap bahwa tidak ada kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga referensi untuk pembuktian ilmiah dari efek yang diklaim. Next. Panis mempertimbangkan beberapa referensi utama pada penelitian menunjukkan hasil yang positif terhadap gingerol sebagai antidiabetik dengan dosis 2-3 gram per hari selama 8-12 minggu. Panis menyimpulkan bahwa gingerol terbukti dapat digunakan sebagai antidiabetik meskipun beberapa penjabaran yang terdapat pada klaim masih menggunakan referensi lain yang sifatnya kurang menguatkan. Tapi referensi utama menunjukkan adanya pengaruh gingerol sebagai antidiabetik. Next. Selanjutnya ada klaim antidiabetik selain berdasarkan pada esensialitas nutrisi. Johannes et al. 2019 dalam penelitiannya menerangkan bahwa pada tubuh manusia terdapat gen yang memiliki peran terhadap kondisi diabetes dalam tubuh, yaitu C-Jun N-terminal kinase atau JNK. Kemudian gingerol diketahui sebagai inhibitor JNK sehingga dapat digunakan sebagai terapi bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua ada Eric et al. 2019 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian jahe pada pasien menunjukkan adanya penurunan kadar glukosa darah sesudah pemberian terapi jahe. Yang ketiga ada Nafisah et al. 2013 yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keefektifan jahe sebagai antidiabetes. Kandungan gingerol dalam jahe secara signifikan menurunkan glukosa darah, kolesterol total, serum, LDL, VLDL, dan trigliserida. Yang keempat ada Arendonke et al. 2020 menyatakan bahwa senyawa gingerol memberikan efek antidiabetiknya melalui beberapa mekanisme yang mencakup peningkatan penyerapan glukosa tanpa adanya insulin. Yang kelima ada Arzati et al. 2017 mengatakan bahwa sel yang dirawat dengan gingerol penyerapan glukosa responsif insulin meningkat dan diabetes membaik. Next. Selanjutnya, jahe bertindak sebagai zat antioksidan di mana senyawa gingerol merangsang pengeluaran insulin serta memperbaiki metabolisme karbohidrat dari lemak dalam tubuh berdasarkan penelitian Yanto pada tahun 2016. Selanjutnya, penelitian Meng et al. 2018 mengatakan bahwa 6 gingerol komponen jahe menunjukkan aktivitas ampuh dalam merangsang metabolisme glukosa melalui jalur AS160-RAB5 yang dimediasi AMPK alpha 2 dan melalui ampentiasi regulasi glukosa yang dimediasi insulin. Selanjutnya, Azmi et al. 2016 menyatakan bahwa asupan jahe secara signifikan mengurangi konsentrasi SICAM1 dan mempengaruhi tekanan darah sistolik. Konsumsi jahe dapat mengurangi ekspresi SICAM1 dengan mengurangi peradangan dan pelepasan mediator inflamasi. Selanjutnya, penelitian Hulot 2014 juga menyatakan bahwa 6 gingerol juga meningkatkan toleransi glukosa pada tikus diabetes tipe 2. Mekanisme lain yang mungkin adalah bahwa ekstrak jahe dapat bertindak dengan meningkatkan pemanfaatan periferal dan penghambatan mekanisme reabsorpsi tubulus proksi glukosa di ginjal. Next.
Panelis menyatakan bahwa gingerol terbukti dapat memperbaiki produksi insulin yang rusak, menurunkan kadar glukosa darah dan profil lipid, dan memodulasi pengeluaran insulin. Klaim ini dianggap benar karena sudah terdapat banyak penelitian mengenai senyawa gingerol sebagai antidiabetik. Next. Selanjutnya, simpulan penulis dengan susunan kata yang diusulkan. Next. Yang pertama, klaim berdasarkan pada esensialitas nutrisi. Kalimat sebagai bukti ilmiahnya, konsumsi senyawa gingerol dalam jahe yang merupakan senyawa esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dapat mengurangi resiko penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, klaim selain yang berdasarkan pada esensialitas nutrisi, kalimat sebagai bukti ilmiahnya, konsumsi jahe dengan dosis yang sesuai dapat menurunkan glukosa darah, kolesterol total serum, LDL, VLDL, trigliserida, dan meningkatkan HDL secara signifikan. Next. Baik, selanjutnya ada kondisi dan kemungkinan pembatasan penggunaan. Next. Nah, berikut adalah perlindungan dari efek samping penggunaan serbuk jahe. Di sini panelis mempertimbangkan untuk mengajukan klaim 3 gram bubuk cabai yang dikonsumsi setiap hari. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Badreddin et al. 2008 bahwa penggunaan jahe dengan dosis lebih dari atau sama dengan 6 gram dapat menyebabkan heartburn dan iritasi lambung. Nah, kemudian panelis juga menyatakan bahwa pada kondisi tertentu pemberian serbuk jahe dapat memberikan efek samping berupa diare. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan kondisi tertentu seperti apa yang menyebabkan diare. Kemudian populasi sasarannya adalah penderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian di sini ada beberapa populasi yang perlu menghindari, yaitu ibu hamil yang mendekati waktu kelahiran dengan riwayat keguguran sebelumnya, ataupun perdarahan pervaginam dan penderita kelainan pembekuan darah. Next. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan karakteristik penyusunnya, panelis menilai bahwa konstituen pangan, yaitu gingerol pada jahe, merupakan subjek klaim kesehatan yang belum cukup berkarakteristik. Panelis setuju dengan relevansi efek yang diklaim mengenai efek antidiabetik dalam mengurangi resiko DM tipe 2 dan efek antidiabetik dalam penurunan kadar glukosa darah. Karena pemberian jahe yang mengandung senyawa gingerol sebagai antidiabetik pada diabetes mellitus tipe 2 dapat memberikan efek fisiologis yang menguntungkan. Lalu, panelis setuju dengan klaim efek antidiabetik disebabkan gingerol terbukti dapat memperbaiki produksi insulin yang rusak, menurunkan kadar glukosa darah dan profil lipid, dan memodulasi pengeluaran insulin. Klaim ini dianggap benar karena sudah terdapat banyak penelitian mengenai senyawa gingerol sebagai antidiabetik. Next. Lalu kalimat berikut yaitu konsumsi senyawa gingerol dalam jahe yang merupakan senyawa esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dapat mengurangi resiko penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kalimat itu adalah bukti ilmiah dalam klaim yang berdasarkan esensial nutrisi. Lalu kalimat berikut yaitu konsumsi jahe dengan dosis yang sesuai dapat menurunkan glukosa darah, kolesterol total serum, LDL, FLDL, trigliserid, dan meningkatkan HDL secara signifikan. Adalah bukti ilmiah dalam klaim selain yang berdasarkan esensial nutrisi. Lalu, dalam pembatasan penggunaan, panelis masih mempertimbangkan untuk mengajukan klaim 3 gram bubuk jahe yang dikonsumsi setiap hari, karena pada beberapa kasus dapat menyebabkan efek samping, seperti diare, serta dosis yang lebih dari 6 gram dapat menyebabkan heartburn dan iritasi lambung, dan disarankan untuk dihindarkan pada ibu hamil yang mendekati waktu kelahiran atau dengan riwayat yang keguguran atau pendarahan pervaginan dan penderita kelainan pembekuan darah. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 kelas C pangan fungsional. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.